Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, setiap hari kita banyak mendapatkan ilmu, pengalaman, pelajaran. Seharusnya dan sepatutnya itu semua membuat kita mengambil pelajaran tersebut. Aktsaral ibar, betapa banyak pelajaran, tapi wa aqalla man i'tabar. Namun sayang sekali sedikit orang yang mau ngambil pelajaran. Kisah-kisah umat ribuan tahun yang lalu ada di situ. Salah satu pelajaran yang kita harus ambil dari Al-Quran itu tentang makna berharap kepada Allah dan bertawakal. Misalnya Allah bilang, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Kalau emang kamu ini benar-benar orang beriman, maka hendaknya kamu pandai dalam berserah diri kepada Allah. Karena dalam ayat yang lain, wa kafa billahi wakila. Sungguh cukup bagi kita Allah sebagai satu-satunya tempat berserah diri. Bapak Ibu, kita lihat para nabi. Ini contoh-contoh yang ada di zaman para nabi. Nabi Yusuf misalnya. Nabi Yusuf ada waktunya di mana beliau katakan, wa ufawwidu amri ilallah. Saya serahkan, udah kendali saya lepas. Udah nggak bisa lagi. Kayak contohnya waktu apa? Waktu dikerjain sama Zulaikha. Suruh masuk ke ruangan Zulaikha, ditutup 7 pintu lapis, dikunci semuanya. Terus digodain sama Zulaikha. Yusuf, ini kita timbang berduaan doang di sini, kagak ada orang lagi. Ayo dah, begitu. Digodain. Kalau makhluk modelan kita gini rada kegoda begitu ya. Iya juga berdua begitu. Nabi Yusuf enggak. Nabi Yusuf tahu nih kanan kiri enggak ada celah lagi, ini semua ruangan. Tadi dia dikunci sama pembantunya Zulaikha, pembantunya terus setiap kunci jalan. Udah saya serahin sama Allah, udah enggak ada kendali lagi, kudu bagaimana ini. Nah, kemudian datanglah jalan keluar. Disuruh lari ke arah pintu. Setelah wa ghalaqatil abwab wa qalat hayta lak qala ma'adzallah innahu rabbi ahsana mathwaya. Udah dikunciin, ayo enggak ada lagi nih jalan. Ayo kita harus melakukan apa yang saya mau, kata Zulaikha. Akhirnya Allah kasih tahu dalam surat Yusuf itu diceritakan, lari ke arah pintu, kemudian pintu itu kebuka satu demi satu. Nabi Muhammad misalnya mau keluar kota, Nabi Muhammad bawa bekal Pak, nggak tawakal Nabi Muhammad. Jadi tawakal itu bukan kemudian murni berserah diri gitu. Ada momennya kita berusaha, tapi ketika memang bawa duit, bawa bekal, tiba-tiba bekalnya diambil orang, duitnya hilang, nah itu nasib. Tapi langkah-langkah usaha itu harus dijalankan juga. Nabi Ibrahim misalnya juga. Nabi Ibrahim dilempar pakai apa tuh? Menjanik. Menjanik itu kayak ketapel tapi gede. Ketapel. Nabi Ibrahim ditarik terus dilepas, mau dilempar ke arah api. Nah, lagi terbang tuh, Malaikat Jibril datang. Malaikat Jibril datang. Alaka hajah. Punya hajat apa? Setelah usaha maksimal untuk mencari keselamatan, ternyata mentok. Deh, Nabi Ibrahim lepas tuh kendali. Deh, saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kamu punya hajat nggak? Saya mau tawarin sama kamu. Kata Nabi Ibrahim, ini di perjalanan nih di atas udara. Amma ilaika fala. Kepadamu wahai Jibril, saya nggak perlu. Kata Jibril, kepada Allah. Nah, kemudian kata Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah dan dialah sebaik-baik tempat saya kembali dan berlindung. Cukup bahwa Allah tahu sekarang kondisi saya seperti apa. Dalam ancaman, ini depan tuh ada api tuh. Jadi saya serahin sama Allah. Enggak, Nabi Ibrahim enggak pusing, ini bagaimana?
Emang udah mentok, nggak ada jalan lagi, harus diserahin sama Allah. Baru di situ Allah bilang, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu sejuk dan menyelamatkan bagi Ibrahim. Perang Badar, sedikit jumlah kita. Menang apa kalah? Menang. Kenapa? Karena setelah melakukan persiapan secara sempurna, kita kemudian berserah, bersandar kepada yang maha besar, kepada yang maha kuasa, yang maha perkasa, maha agung, Dzul Jalali wal Ikram, maha agung dan maha mulia. Pejuang-pejuang di Palestina, pejuang-pejuang di Iran, pejuang-pejuang di Yaman, di Palestina, kita lihat sendiri, ya terbatas banget. Hidup aja dengan segala keterbatasan, makan, minum. Terus suruh lawan Israel yang kalau kata ahli militer senjatanya itu dahsyat luar biasa. Yaman, Bapak Ibu kalau tahu di Yaman, Yaman itu senjatanya ya orang biasa banget gitu ya. Dan mereka bukan tentara yang resmi lah gitu, dilatih, dikader, kemudian berjuang, bisa bertahan. Iran, sehebat-hebatnya Iran, dengan produksi rudal-rudal yang mereka punya, dibandingin sama senjata Amerika masih kalah jauh. Tapi setiap kali berjuang dan setiap kali mereka memberikan perlawanan, mereka selalu senantiasa dengan niat bertawakal kepada Allah. Ya Allah, ini usaha yang kita bisa semaksimal mungkin. Nah, kita kekuatannya begini-begini aja, tapi kita tahu bahwa Engkau memiliki kekuatan yang begitu hebat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau terusir Bapak Ibu sekalian dari kotanya. Nabi Muhammad diusir dari Mekah. Diusir. Bayangin, Allah ciptain bumi ini, langit dan bakal beliau. Ya, laulaka lama khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi, saya nggak ciptain nih langit dan bumi. Ini saya ciptain karena engkau, punya engkau ini. Nabi diusir dari tempat kelahirannya. Allahu Akbar. Karena memang kondisinya masih secara hitung-hitungan materi masih kalah, akhirnya beliau terpaksa. Udah usaha dulu jalan ke Taif, ditolak. Allahu Akbar. Berangkat ke Madinah, tala'al badru alaina. Sampai akhirnya idza jaa nasrullahi wal fath. Datanglah hari Fathu Makkah. Balik lagi Nabi ke Makkah. Ketemu sama orang-orang yang beliau cintai, yang memang tidak bisa hijrah ke Madinah. Ngelihat lagi Ka'bah, kiblat yang sangat beliau rindukan. Beliau masuk ke dalamnya, beliau lihat ini masih ada berhala-berhala, ya. Beliau minta kepada Sayyidina Ali untuk menghancurkan patung-patung berhala tersebut di hari Fathu Makkah. Beliau kemudian mengatakan Allahu Akbar, sadaqa wa'dah. Wa nasara abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzab. Nah ini nih poinnya nih. Setelah Nabi Muhammad bilang Allahu Akbar, sadaqa wa'dah, dia telah menunaikan janjinya, memenangkan hambanya, memuliakan tentaranya nih, para pejuang. Wa hazamal ahzab, dan dia mengalahkan ini Ahzab, kelompok-kelompok jahat. Allah yang kalahin, bukan Nabi kemudian merasa tuh gue menang tuh, enggak, tapi Allah hazamal ahzab. Nah intinya mereka itu telah melakukan ikhtiar sebaik mungkin, persiapan sebaik mungkin, berjuang walaupun ada keterbatasan, ya, karena mungkin kita lihat di embargo ekonominya 40 tahun lebih. Tapi itu semua tidak membuat mereka malas untuk berjuang, tetap berjuang
dan akhirnya senantiasa pandai dalam bertawakal, berserah diri kepada Allah SWT.